Halo Bor, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas kelanjutan Stellar Transformation Season 5 episode 6, yang sebelumnya diceritakan Kinyu berhasil menguasai teknik jarinya dan pergi menuju ke alam iblis. Nah, bagaimana kelanjutan di episode 7? Langsung saja kita ke spoilernya. Di tempat Kaisar Ryu tinggal, tidak begitu lama si Bai pun datang untuk memberitahu mereka telah menyelesaikan semua perintah yang Kaisar Ryu berikan. Ia pun yakin Kinyu tidak akan bisa melarikan diri lagi dari galaksi Silver String. Kaisar Ryu paham, namun ia meminta mereka untuk tetap berhati-hati. Kaisar Ryu sangat penasaran sebenarnya seberapa banyak rahasia yang Kinyu miliki. Apalagi dikatakan dia itu memiliki seorang paman yang juga membuat ia sangat penasaran dari mana asalnya. Shin pun berpindah ke formasi antar bintang berada, yang mana di sini Kinyu melihat dari kejauhan apa yang sedang terjadi. Karena terlihat para penjaga melakukan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang ingin berpergian. Bahkan saking ketatnya, di sini mereka melakukan pengecekan identitas. Karena bisa saja Kinyu kembali menyamar menjadi orang lain. Jadi karena itulah para penjaga menggunakan cermin kebenaran untuk mengetahui apakah dia menyamar atau tidak. Kinyu tidak menduga hal ini akan terjadi. Ia pun berpindah ke formasi antar bintang lainnya, yang mana ternyata para penjaga juga melakukan pengecekan yang sama. Di pencariannya, Kinyu pun melihat sebuah kejadian unik, yang mana ada seorang pria yang ketahuan menyamar. Berhubung orang ini sangat mencurigakan, jadi para penjaga akan menangkapnya dulu dan melapornya kepada Kaisar Ryu. Melihat semua itu membuat Kinyu kebingungan apa yang harus dia lakukan. Ia pun mencoba untuk mengecek formasi antar bintang lainnya, yang ternyata semuanya sudah diblokir. Bahkan kemungkinan besar tidak ada siapapun yang diizinkan untuk meninggalkan galaksi Silver String. Kinyu yang terus melakukan pencarian, akhirnya bertemu dengan sebuah planet bernama Bintang Daun Merah, yang mana dia yakin itu adalah tempat di mana sekte pedang Gyo berada. Tanpa pikir panjang, Kinyu bergegas menuju ke bintang tersebut. Beberapa saat kemudian, Kinyu pun akhirnya sampai dan melihat adanya sebuah gerbang. Namun ketika ia ingin memasuki tempat itu, malah dipentalkan keluar. Sontak saja hal itu membuat Kinyu kebingungan. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ia tidak menduga sekte pedang Gyo akan memiliki metode seperti ini. Ia pun yakin bahwa pasti membutuhkan sebuah metode rahasia agar bisa masuk dan keluar dari tempat ini. Nah, pada saat itu juga, ia pun melihat seseorang keluar dari portal itu. Melihat adanya sebuah kesempatan, Kinyu pun bergegas masuk ke dalam portal itu, yang mana dia dibawa berpindah ke sekitaran gunung sekte pedang Gyo. Baru saja tiba, ia langsung dikejutkan dengan kedatangan orang lain, yang mana sepertinya tujuan mereka kemari adalah ingin memberikan sebuah harta ilahi. Fan Lan agak kesal karena keponakannya sangat lama dalam mengambil harta ini, yang mana ternyata dia mendapatkan perlawanan. Apalagi orang-orang itu menganggap benda ini sebagai tanda warisan. Jadi wajar mereka tidak ingin menyerahkan harta itu. Mau tidak mau, untuk bisa mendapatkan harta ini, mereka harus menghabisi orang-orang itu. Fan Lan sama sekali tidak peduli bagaimana cara dia untuk bisa mendapatkan barang ini. Karena bagaimanapun, benda ini harus diberikan kepada tuan mereka. Ia pun meminta keponakannya untuk tidak membicarakan hal itu di depan tuan mereka. Nah, pada saat itu juga, Kinyu melancarkan serangan kepadanya. Namun hal itu tidak disadari oleh Fan Lan. Hingga beberapa saat kemudian, ia pun sadar keponakannya sudah tidak berada di sampingnya. Melihat apa yang telah terjadi kepada keponakannya, ia pun berusaha untuk melarikan diri. Namun hal itu sama sekali tidak dibiarkan oleh Kinyu. Di saat Kinyu menangkapnya, ia pun langsung saja membawa Fan Lan ke dalam mansion immortalnya. Fan Lan sangat penasaran siapa orang yang telah berani membobol paksa sekte pedang Gyo. Menyadari dia sudah berpindah tempat, membuatnya semakin ketakutan. Di sini Kinyu penasaran, apakah sekte pedang Gyo sangat kuat? Fan Lan pun memberitahu seberapa besar sekte pedang Gyo dan tidak akan bisa dibandingkan dengan sekte kecil. Bahkan pemimpin mereka adalah salah satu dari 36 penguasa di bawah kepemimpinan Kaisar Ryu, yang mana itu adalah Yukinji. Fan Lan merasa sangat percaya diri. Fan Lan pun meminta untuk segera membebaskan dirinya, dan sebagai gantinya dia akan menawarkannya untuk menjadi perantaranya. Karena dengan begitu ia bisa menjamin Kinyu akan baik-baik saja.
Namun jika tidak, nyawanya lah yang akan dalam bahaya. Namun Qin Yu sama sekali tidak takut dengan ancaman yang dia berikan. Melihat Qin Yu mengeluarkan kekuatannya, membuat Fan Lan menjadi sangat panik. Tapi dia masih merasa kekuatan Qin Yu terlalu lemah dan tidak akan bisa bersaing dengan kekuatan dari pemimpinnya. Fan Lan terus berusaha untuk membuat Qin Yu takut dengan mengatakan betapa hebatnya orang-orang yang dimiliki oleh sekte pedang giok. Bahkan kekuatan mereka berada di ranah mistik immortal. Namun semua itu sama sekali tidak membuat Qin Yu takut, dan ia pun mendekati Fan Lan. Hingga pada akhirnya Fan Lan memberitahu di mana Yu Qinzi berada, yang mana itu sedang berada di aula puncak gunung. Mendengar semua itu membuat Qin Yu senang, namun dia tetap tidak memberikannya ampun dan langsung menghabisinya. Tidak itu saja, Qin Yu mengambil harta yang sejak tadi mereka bawa. Qin Yu pun bergegas pergi menuju aula sekte pedang giok. Namun terlihat di sini tidak ada orang sama sekali dan hanya ada makanan saja. Tidak begitu lama, suara dari Yu Qinzi pun terdengar dan menduga orang yang datang adalah Fan Lan. Ia pun memintanya untuk datang ke pavilion Qiu Feng. Mengetahui lokasinya, Qin Yu pun bergegas menuju ke sana dan mengubah penampilannya menjadi Fan Lan. Ia memberitahu bahwa harta ilahinya sudah mereka dapatkan. Tanpa kecurigaan sedikit pun, Yu Qinzi meminta Fan Lan untuk membawa harta itu kepada dirinya. Di saat ingin membuka harta itu, pada saat itu juga Qin Yu melancarkan serangan. Meskipun serangannya sangat dahsyat, namun tanpa diduga ternyata Yu Qinzi masih bisa selamat. Dia menduga Qin Yu akan datang ke tempatnya. Nah, pada saat itu juga seseorang pun datang untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Yu Fan sangat terkejut karena Qin Yu akan datang ke sekte pedang giok. Yu Qinzi merasa beruntung karena Yu Fan adalah tamu undangannya. Jadi ia pun meminta bantuan untuk segera menangkap Qin Yu. Tanpa pikir panjang, Qin Yu berusaha untuk melarikan diri dari hadapan mereka. Namun tentu saja hal itu tidak mungkin mereka biarkan. Ia pun Qin Yu kembali lepas dari kejaran mereka. Maka Yu Qinzi menggunakan sebuah formasi untuk mengurungnya. Dalam formasi ini ternyata dedaunan sangatlah tajam dan mampu melukai Qin Yu. Maka karena itulah ia harus segera menjauh. Melihat pintu gerbang tadi, Qin Yu pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi ternyata pintu itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kini ia pun harus terjebak di dalam formasi ini. Yu Qinzi masih sangat marah karena Qin Yu telah melukai tubuhnya. Ia pun berjanji bahwa pada hari ini dia akan habis di tangannya. Qin Yu malah menertawakan hal itu. Karena seharusnya mereka ingat, Kaisar Yu menginginkan dia untuk ditangkap hidup-hidup. Apalagi Qin Yu sudah tahu bahwa Kaisar Yu menggunakan segala cara untuk menangkapnya. Jadi kemungkinan besar Kaisar Yu tidak ingin membalaskan dendam, melainkan menginginkan sesuatu dari dirinya. Yu Fan meminta Yu Qinzi untuk tidak mendengarkan perkataan Qin Yu. Apalagi saat ini dia sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Jadi di saat Qin Yu telah kehabisan kekuatannya, mereka bisa menangkapnya dan membawanya ke hadapan Kaisar Yu untuk menanyakan apa keputusan yang akan diambil. Yu Qinzi paham dan dirinya mulai tenang. Namun Qin Yu malah kembali memanas-manasinya dan mengatakan bahwa sebagai pemimpin sekte pedang giok, Yu Qinzi tidak bisa diandalkan. Bahkan dia sangat kesulitan untuk membalaskan dendam. Maka karena itulah dia sangat pantas dipanggil sebagai pecundang daripada pemimpin sekte. Di saat Qin Yu melancarkan serangan, pada saat itu juga Yu Fan melancarkan serangan untuk bisa mengalahkannya. Tentu saja hal itu hanya mengenai dada Qin Yu. Jadi dia masih bisa melancarkan serangannya kepada Yu Qinzi dan langsung menghabisinya. Qin Yu akhirnya bisa membalaskan dendam kematian Han Su kepada sekte pedang giok.
Tapi Qin Yu berjanji ia tidak akan berhenti begitu saja, karena dia akan membalas dendam kepada semua orang yang terlibat. Melihat kematian Yu Qinji membuat Yu Fan marah dan segera melancarkan serangan kepada Qin Yu, yang mana ternyata sepertinya dia juga telah memasangkan sebuah tanda. Setelah kematian Yu Qinji tidak begitu lama, formasi ini pun hancur dan Qin Yu bisa melarikan diri dari hadapan Yu Fan. Namun hal itu tidak akan dibiarkan olehnya. Qin Yu betul sangat lincah dan juga pintar. Yu Fan berjanji akan menghabisinya. Kita lalu dibawa kembali kepada Qin Yu. Di saat ia bersembunyi, tentunya Qin Yu segera mengobati tubuhnya, yang mana dia sadar betul serangan Yu Fan sangat kuat. Bahkan untuk beberapa saat ini dia tidak bisa bergerak dan bisa saja dirinya dihabisi. Tidak begitu lama, Yu Fan datang untuk meminta Qin Yu menyerahkan diri. Qin Yu tidak tahu bagaimana cara Yu Fan bisa menemukan dirinya, karena bagaimanapun hutan di sini sangatlah lebat. Beberapa saat kemudian, Yu Fan menggunakan kekuatannya, yang mana dia akhirnya bisa mengetahui kemana Qin Yu pergi. Seberapa keras pun Qin Yu melarikan diri, dia sama sekali tidak bisa lepas dari kejaran Yu Fan. Bahkan akibat ulahnya membuat Qin Yu sangat kelelahan. Ia pun tidak tahu bagaimana cara Yu Fan bisa mengetahui posisinya. Bahkan dia itu seketika berada di hadapannya. Yu Fan memberitahu dia tidak akan bisa pergi dari hadapannya. Pada saat itu juga Qin Yu pun berusaha untuk melancarkan serangan kepadanya. Namun dia tidak ada niat untuk bertarung dan memilih untuk melarikan diri. Dia yakin serta menyatukan napasnya dengan air mata meteor. Seharusnya tidak ada yang bisa mengetahui pergerakannya. Namun bagaimana bisa Yu Fan mengetahui lokasinya dengan sangat cepat? Serta berpikir cukup lama, akhirnya Qin Yu menyadari bahwa serangan Yu Fan lancarkan sepertinya mengandung sebuah pelacak. Mengetahui itu semua, Qin Yu berusaha untuk menghancurkan pelacaknya. Namun tanpa diduga hal itu tidak berhasil. Tentu saja hal itu membuat Qin Yu kebingungan, karena pelacak itu melawan kekuatannya. Dia sadar saat ini kekuatannya memang belum pulih, tapi tetap saja dia masih memiliki kekuatan black hole. Namun nyatanya semua itu tidak bisa menghancurkan mantra itu. Yu Fan meminta Qin Yu untuk tidak repot-repot menghapus mantranya, karena apapun yang dilakukan sama sekali tidak bisa menghancurkan mantranya. Jika hal itu terjadi, maka sebagai salah satu dari 18 mistik immortal di bawah kepemimpinan Kaisar Yu, dirinya akan malu. Tidak punya pilihan lain, Qin Yu akan bertarung dengannya. Sayang sekali serangan Qin Yu sama sekali tidak berhasil melukainya. Dan kini Qin Yu tidak akan bisa melarikan diri kemanapun, karena Yu Fan menggunakan domainnya untuk menahan pergerakan Qin Yu. Yu Fan sangat senang melihat Qin Yu tidak bisa berbuat apapun. Ia pun berusaha untuk segera menahannya. Tapi Qin Yu tidak menyerah dan berusaha untuk terus melancarkan serangannya. Namun lagi-lagi semua itu tidak ada gunanya. Berhubung Kaisar Yu ingin menangkapnya hidup-hidup, jadi Yu Fan tidak ada niatan untuk menghabisinya. Jadi dia hanya akan menangkapnya saja. Karena Qin Yu berhasil terikat, saat ini juga Yu Fan akan segera membawanya. Tapi pada saat itu juga Qin Yu melakukan sesuatu dan akhirnya ia pun berhasil membebaskan diri dan berusaha untuk menjauh dari kejaran Yu Fan. Di sini Qin Yu masih kebingungan kemana dirinya akan pergi. Apalagi ternyata Yu Fan masih memiliki domain lainnya. Yu Fan pun tidak akan membiarkan kematian Yu Qinji sia-sia. Di saat terus berusaha melarikan diri, pada akhirnya Yu Fan pun berhasil mengurungnya. Nah, itulah alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 episode 7. Untuk season 5 episode 8-nya ditunggu ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.